Bapak dan Ibu udah lihat kan ada yang sedekah mobil Fortuner baru? Udah lihat yang warnanya hitam? Yang SJJ. Itu nicknya 2024 Pak. Ini kan 2025. Kilometer baru 3.000. Itu aja terkabul. Masa Bapak dan Ibu enggak? Harus terkabul. Gimana caranya pokoknya mau saya harus terkabul. Oh jadi mesti maksain Pak Haji. Haruslah Bu. Nih maaf nih. Kita kan dewasa udah. Rata-rata udah pernah merit. Kalaupun merit anggaplah udah dewasa. Pada saat ibu berhubungan suami istri, maksain nggak supaya spermanya keluar? Bapak-bapak, maksain nggak? Emang bapak ngiles? Nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Kalau bisa digencret, mumpung gratis. Betul nggak Bu? Sampai ibu-ibunya teriak-teriak. Ya dipaksa lah, haruslah dipaksa lah. Nah, paksa sholat taubat, maksa sholat taubat. Dari maghrib sampai isya paksain sholat taubat. Maksa. Pak Haji, bonusnya apa sih dengan maksa sholat taubat yang 18 dari maghrib sampai isya? Ada hadisnya, ada hadis ya? Ayatnya ada ya? Hadis kursinya ada ya? Itu dosa kita yang 80 tahun itu dihapus sama Allah. Kan lumayan kalau bapak dan ibu umur 90 tahun, nyiksanya cuma 10 tahun. Kita ngembat aja 80 tahun. Soalnya kan udah ada jaminannya. Nah coba deh Pak, maunya saya jadi maghrib sama isya, bapak dan ibu jangan angkat dari duduk. Kita sholat taubat. Biar cepet dah. Soalnya kan bapak dan ibu nggak bosan lihat saya. Saya aja bosan. Dia lagi. Aduh. Ayolah cepetlah. Gregetan. Saya maksain. Harus. Makanya kan tadi kata suster saya bilang, Pak, bapak kuat gak? Harus kuat. Pak, bapak harus kuat. Iya. Jadinya saya sakitnya kekentalan darah saya 5.000 Bu. Orang normal kan 700 kan. Saya 5.000. Nah, kata istri saya minum yang banyak. Minum yang banyak. Katanya minumnya. Ayo minum yang banyak. Akhirnya saya minum banyak. Akhirnya paru-paru saya kerendam. Aduh. Jadi saya masuk rumah sakit lagi yang kedua. Kata dokternya, ini kan kemarin udah sehat Pak Haji. Iya kan, darah saya katanya kekentalannya 5.000. Jadi orang normal Pak, kekentalan darahnya cuma 700. Saya 5.000. Ya udah minum banyak kan. Udah paru-parunya keren dong. Ya udah jadi sekarang minumnya nggak boleh banyak-banyak, normal. Nah, kedua Pak, bapak dan ibu kan bisa semuanya ekstrim. Ibadah ekstrim bisa. Sedekah ekstrim nggak bisa Pak Haji. Ya udah nggak apa-apa. Ibadah ekstrim nggak bisa juga Pak Haji kadang saya. Ya udah nggak apa-apa. Nah coba sedekah profesinya ekstrim. Apa sih sedekah profesinya ekstrim? Ya kayak Mas Regi, Pak Nur, Lukman, Uje. Nah dia bikin YouTube. Nah bapak dan ibu bikin lihat yang bagus-bagus. Begitu juga bisa juga. Oh iya. Orang hutangnya 200 miliar. Nonton YouTube-nya bapak. Nah bapak publikasikan tentang ilmu kearifan lokalnya RDAI. Alhamdulillah dia datang ke RDAI privat. Dan cair. Secara goib kan saya tanya bapak tahu RDAI dari mana? Dia kan nggak tahu dari mana, nggak taunya dari YouTube-nya ibu atau bapak. Bohong bapak dan ibu nggak dapat tabungan 1 poin di akhirat dalam arti kata dunianya. Allah lunasi hutangnya. Nah coba kalau memang bapak dan ibu sedekah ekstrim nggak bisa, ibadah ekstrim nggak bisa, apalagi yang nggak bisa coba yang ekstrim. Nah coba bikin YouTube, coba bikin TikTok, coba bikin Facebook. Di Facebook punya nggak bapak dan ibu Facebook?
Punya? Nah, lihat dah, bikin yang bagus-bagus aja. Yang ngerogoh alat kelamin ya entar dulu. Yang gampang-gampang, masih yang bisa dicerna sama masyarakat kita. Apa tuh coba? Bangun jam 00 itu dulu. Nanti kalau yang ekstrim-ekstrim kayak saat dalam dibalik atau apa itu sambil jalan. Nah, kedua Pak, Bapak gimana caranya sama Ibu saya kumpulin hari ini di sini. Tadi saya minta tolong Mas Regi sama ini tolong diliput juga. Saya mau Bapak dan Ibu tidak boleh punya sifat busuk. Sifat busuk terutama ke siapa? Sama pasangan hidup. Kalau Bapak dan Ibu masih ada pasangannya, cemburuan. Nggak boleh. Dimaklumin aja Pak, namanya juga pasangan kadaluarsa. Gitu. Gimana caranya? Paksain. Sifat busuk tau gak sih Pak? Hatinya busuk tau gak? Suka pengen tahu. Suka, ya kepo. Suka pengen tahu. Kenapa ya laki gue gak ngubungin gue? Kenapa ya? Gak boleh lah. Kita suka pengen tahu. Udahlah, sekarang gede jengkel apa gede hajat? Nah, bisa gak jengkelnya dinolin? Gede hajat apa gede kepo? Gede hajat, bisa gak keponya dinolin? Iya, gede hajat apa gede pengen tahu? Gede hajat, bisa gak pengen taunya dinolin? Gede hajat apa gede nasehatin cucu? Gede hajat lah, ngapain nasehatin cucu? Soalnya cucu kalau dinasehatin kan dia belum tentu juga nerima. Udahlah, biarin aja. Kita minta sama Allah, biar Allah gerakin hati cucu kita. Biar cucu kita selamat dunia akhirat. Nah begitu, udah jangan kita ngomong, kamu naik motor, sekarang gede hajat apa gede jengkel? Terutama ke suami. Kita nih para istri hobinya satu. Ngerogoh kantong suami. Kalau memang ada isinya ya dibalikin dulu. Walaupun isi cuma 10.000, 20.000 gitu loh. Ini kan enggak lumayan. Tepuk tangan. Coba ada yang mau nanya gak? Ada yang mau nanya gak? Gak apa-apa, bebas. Gak apa-apa. Ini kan mumpung pesertanya gak banyak. Coba di shoot bos, pesertanya bos. Pesertanya di shoot bos. Tuh gak banyak kan? Besok udah banyak lagi. Waduh. Besok udah banyak lagi. Bisa ratusan. Ini kan paling cuma 20 ya. 30. Ayo dah yang mau nanya. Bebas. Hajatnya apa aja. Ya ayo mbak. Pak Haji, ngilangin rasa mikirnya itu yang agak susah Pak Haji. Gampang. Bisa gak otak lo ditempelin di alat kelamin laki lo? Bisa banget kalau itu. Bisa banget Pak Haji. Iya, jadi kalau laki lo lagi tidur, lo gosok-gosok otak lo di alat kelamin laki lo. Sampai sampai otak lo bolong. Pak, maaf nih Pak, Bu, ini bebas nanya apa aja. Pak, maaf nih. Ada gak ayatnya bunyi begini Pak? Ayatnya bunyi gini. Siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak tuh ayat? Nggak ada. Nggak ada kan? Lah kenapa dikerjain tuh mikir? Siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Kan nggak ada tuh ayat. Kok dikerjain? Nggak usah lah. Jadi mbaknya udah nggak usah mikir. Gimana besok ya anak saya ya. Apa kuliah apa enggak. Pak maju Pak sini Pak. Ayo sini. Sini. Tumbalnya kurang satu Pak. Sini. Jadi maunya saya. Siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Kan nggak ada tuh ayat. Ya kenapa dikerjain? Enggak lah, nggak usah lah. Jadi mbaknya, besok gimana ya masa depan anak saya? Besok gimana ya saya tinggalnya di mana ya? Besok saya gimana ya? Nggak usah mbak. Saya nggak mikir. Alhamdulillah saya nggak mikir. Tuhan
nggak prasangka baik. Gimana ya? Enggak lah. Paksain. Saya sakit hampir berapa? 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Nah 2 bulan kalau mbaknya lihat setiap hari Kamis saya maksain potong sapi. Setiap Kamis potong sapi. Ini udah yang ke-9. Yang ke-10 sama kebo putih. Paksain. Paksain. Saya nggak tahu potongan yang keberapa nih saya sembuh. Saya nggak tahu. Potong lagi. Motong lagi. Tadi barusan motong lagi. Saya nggak tahu motong yang keberapa. Alhamdulillah motong yang tadi. Saya bilang kok enakan ya. Saya bilang sama suster saya. Suster, boleh gak saya ngobrol sama tamu-tamu saya? Boleh. Tapi Pak Haji nggak boleh salaman dulu. Kenapa? Ya kan paru-parunya baru normal. Ya deh, oke deh. Kita ngobrol aja. Ya udah. Nah, coba bayangin bos. Potongan yang ke-9. Jadi Bapak dan Ibu paksain. 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 Senyum. Wajib. Bangun tidur harus senyum. Pak Haji sebelah saya nggak enak disenyumin. Tembok senyumin. Ya habis gimana? Mau senyum pakai daster nggak pakai celana dalam. Ada pusing ada. Jadi paksain. Mikir saya nggak boleh mikir. Gosok pakai alat kelaminnya suami. Iya bari gosok. Kalau manggil suami apa ibu mbaknya? Pak E. Mohon maaf ya Pak E. Tak gosok dulu ya minjem ya. Ini berlaku buat semuanya. Tapi memang manjur, Mbak. Tanya suster saya. Tanya suster saya. Setiap hari ibu kandung saya datang ke rumah saya hanya cuma 1. Dia rogoh alat kelaminnya ibu saya, taruhin di ujung pala sampai ujung kaki. Ya, suster ya? Iya. Itu. Dari ujung pala sampai ujung kaki. Itu alat kelamin ibu saya di sembuh penyakitnya pindah ke siapa mau nyebutin nama-nama bapak dan ibu. Jadi gitu. Yuk ada lagi? Bebas nanya apa aja. Ayo, mumpung ada kesempatan, ayo. Yang mana? Mana? Ayo bos. Coba nih pegang bos. Assalamualaikum Pak Haji. Hmm. Alhamdulillah selama di RDAY ini banyak pengalaman Pak Haji yang saya dapatkan. Terutama Pak Sidik sebagai pimpinan Riado saya. Saya pamit, mungkin habis lebaran mau pulang Pak Haji. Tinggalnya di mana? Kerawang Pak Haji. Oh iya. Yang biasa fermentasi saya. Ah? Yang biasa fermentasi. Oh fermentasi di kandang sapi? Iya betul. Oh iya, habis lebaran? Ya. Habis lebaran hari keberapa? Ini Pak Haji ngelihat situasi karyawan di sini takut banyak yang libur kan, saya nggak enak kalau pulang gitu. Oh iya. Nunggu stabil dulu gitu. Oh iya. Hajat saya itu waktu kemarin itu kan pengen punya istri Pak Haji. Pengen punya istri. Bos, lo ngomong pengen punya istri, ini alat kelamin ibu-ibu, embut, ayo. Coba lo ngomong begitu tuh lihat alat kelamin perempuan lo, gendut, endat. Terus? Waktu perpisahan saya sama istri saya itu kan karena masalah si Ustadz waktu itu Pak Haji. Hah? Waktu perpisahan istri saya itu waktu itu ada masalah sama si Ustadz. Iya. Cuman sekarang setelah saya dapat yang baru, dia baik juga suka ngirimin duit ke saya ya. Tapi istri yang lama, ibunya anak-anak 2 minggu ini ngechat terus pengen balik lagi, jadi bingung. Iya. Tepuk tangannya dong. Wow, luar biasa. Jadi kabulnya 2 Pak Haji. Maaf Pak Haji. Iya, bingung saya. Bingung tapi bahagia gitu Pak Haji. Aduh. Bos, kalau saran saya, kalau bisa lo jangan pulang dulu aja bos. Lo di sini dulu, tetap Riado, praktekin ilmu RDAY yang sholat tobat, terus bersihin hati lo tuh yang masih ada kotor-kotor dikit dibersihin di sini.
sambil lo riado. Nanti kalau lo udah punya modal kira-kira 500 juta minimal atau 1 miliar, baru lo boleh pulang. Atau minimal 500 juta aja, bisa Pak Haji. Lah kan kemarin saya tanya, bos, apa yang bikin lo luar biasa ngasih ke RDI anak yatim baju lebaran? Mau puasa ngasih baju lebaran, nih mau lebaran ngasih lagi baju lebaran lagi. Kemarin ngasih uang lagi, tunai lagi, besok buat ini lagi. Kan gue cair jadi 200 miliar dengan meraktekin ilmu RDI yang tadi. Hatinya nggak boleh busuk. Nah coba lo, jadi lo sambil kerja lupakan kejelekan ring 1. Coba bersihin sambil lo kerja, sambil lo bersihin. Kalau lo misalkan sekarang pulang nih terkabul, emang lo nggak perlu duit? Kan lo perlu duit bos, minimal 100 juta ada minimal. Syukur-syukur sih gue maunya 500 juta atau 1 miliar harus. Dan pasti itu. Nah kalau gurunya aja bisa, masa muridnya enggak? Ini berlaku buat semua. Gitu. Jadi lo keluar dari RDAY dengan modal uang. Ada bos. Ada. Bos, kenapa sih gue tadi izin sama suster gue? Suster izinin gue mau ngobrol sama tamu-tamu saya. Ya karena dia takut dia ngizinin. Mau tahu bos? Suster gue takut ya. Ada tamu RDAY kalau lo baca di grup, Bapak dan Ibu ada gak yang ada di grup nih? Ada ya? Kan ada yang motong sapi yang hajatnya cair 30 triliun. Baca gak? 30 triliun bos. Nah buat lo 500 juta deh, gak usah gede-gede dah gue maunya. Karena kan lo riado di sini bikin fermentasi. Bisa Pak Haji? Harus bisa dan pasti bisa. Gue bisa, masa lo gak bisa? Dan dia bisa. 30 triliun bos. Kalau aja nih bos, dia cair, kan gue bisa ngomong. Modalin tuh yang bikin fermentasi gue 500 juta ya. Bohong dia gak mau bos. Lo udah cair 30 triliun. Iya, karena lo udah mengabdi sama Allah, wasilahnya memuliakan ternaknya anak yatim. Bohong dia gak bakal mau. 30 triliun. Apalagi lu cuma 500 juta. Recehan bos. Recehan. Gue gak bohong. Nih. Kemarin. Gue kan minta kirimin video. Ya. Kirimin videonya dong. Dia gak ngirim-ngirim bos. Hah? HP-nya mati. Jadi bilang. HP-nya mati pak. Lah tamu gue nih yang 200 miliar cair kemarin. Mana fotonya Ji? Lah ini orang riado goblok. Kenapa? Katanya HP-nya mati. Gue transfer 5 juta kasih duitnya dia sekarang suruh beli HP. Udah kemarin. Tuh. Iya dikasih sama tamu gue yang cair 2 miliar. Karena dia pengen lihat. Coba lihat dong Ji kandang kudanya. Iya deh. Tapi kan secure ngirim gak ngirim-ngirim. Akhirnya gue minta tolong suster gue ya. Panggil si Ian ya. Suruh kasih uang ya 5 juta ya. Suruh beli HP baru. Kirim. Bos. Itu cuma 200 miliar bos. Apa artinya 5 juta buat dia? Demi dia dapat datanya RDAY. Nah kalau ini yang 30 triliun. Lo baca di grup deh. Kemarin ya baru ya. Saya upload ya. Hajatnya cair 30 triliun ya. Nah, gue pasti ngomong, ini ibu kasih, ini nurut, nggak mungkin nggak nurut orang gurunya. Ini lo baru dapat jodoh udah merdeka. Dia baru dapat jodoh alat kelamin ini langsung yes. Hah? Kenapa? Iya masa baru istilahnya kan dia kan baru cair. Masih baru terkabul. Ini alat kelamin langsung yes. Udah selesai. Tahan dulu bos. Tahanlah. Udah ntar dulu lah. Yang penting lo bersyukurnya dulu banyak. Sholat tobatnya difokusin dulu. Di sini kan lebih fokus.
kenapa sih Pak Haji kalau di rumah emang nggak fokus salat tobat? Nggak bakal fokus bos. Lo baru salat tobat, Allahu Akbar. Istri lo lewat pakai daster gak pakai celana dalam. Bohong lo nggak niban. Soalnya itu perempuan pengganggu bos. Iya Pak Haji. Diganggu mah. Udahlah, lo hajar dulu. Soalnya gue baru 2 hari ini kalau nggak salah tuh hajatnya 30 triliun bos. Bohong kalau nggak terkabul. Bohong, pasti terkabul. Pasti bos, nggak mungkin nggak. Proyek Bintuni 500 miliar. Proyek Bintuni 500 miliar. Bohong nggak cair. Ini proyek yang gede-gede bos bakal cair banyak. Nggak mungkin lah, pasti gue tunjuk. Nih ibu, nih. Nggak mungkin nih nggak kasih lah. Namanya berbagi. Oke? Ya. Lo paksain dulu di sini. Jangan dulu. Bukannya gue nggak setuju. Alat kelamin lu dikaretin dulu. Sip, tepuk tangan dulu dong. Yuk, siapa lagi mau nanya? Lagi nggak nanya? Bebas. Satu lagi, ayo lagi. Bebas. Ayo. Ayo jangan malu-malu. Ayo bebas. Ayo jangan malu Bu, malu-maluin. Ayo jangan malu-malu Bu. Ayo. Ayo Pak. Perwakilan. Kira-kira yang tadi saya ajarin, kalau pengen hajatnya terkabul sebelum lebaran, bisa gak hatinya gak boleh busuk? Bapak dan Ibu bisa gak coba pelan-pelan? Terutama sama ring satu. Ring satu siapa sih? Istri, suami, ipar, sepupu, mertua, orang tua, tetangga, pemilik kos-kosan, sebelah tetangga tembok. Yang suka ngusir saya kalau di masjid gue lagi sholat, lagi wirid. Yang suka bersihin karpet, yang suka vakum karpet pagi-pagi. Ring satu, tuh ring satu. Nah, sama tukang soto. Ayo. Ayo, Mas. Ayo coba, Mas. Coba. Basit, Mas. Tukang sotonya RDAY. Tukang sotonya RDAY. Ayo, gimana tukang soto? Ya kan kayak gini Pak Wi. Deketin. Saya kadang kerja kan selalu malam udah capek, ngantuk, giliran mau minta soto aja. Kadang mungkin ganggu ini aja sih ya, orang lain ada sih. Nanti dulu buat tamu dulu. Padahal ya kita kan udah akhirnya tinggal aja lah pulang kan, tapi pulangnya dengan gerutu lah pasti kan. Masa kita udah capek kan dari pagi sampai malam gitu kan. Wah, ya kayak gitu. Ya nggak semua saya sih, semua saya mewakilin semua orang. Karena tempatnya kan saya masih. Omongannya tentang pribadi. Susahnya pada ke saya, pada nggak berani ngomong. Nah ini saya sampaikan. Iya. Jangan begitulah Bu ya. Jadi pelayan sotonya RDAY nggak boleh kepancing jengkel, bapak juga nggak boleh jengkelin dia. Gimana coba? Maksud saya benar bapak boleh. Bapak kan dari udah malam ya capek mau soto ya. Tapi katanya ibu ini ntar dulu tamu dulu. Nah tapi kan bapak udah capek dulu ya. Nah coba yang kayak gitu-gitu pelan-pelan dilebur, dihindarin gimana tuh? Sholat udah, tahajud udah, bangun jam 00 udah, senyum udah, mandi udah, riado udah. Gantinya sedekah ekstrim, gantinya riado ekstrim udah. Tapi kok hajatnya lemot. Nah, coba ungkapan yang bapak tadi bener banget, ungkapan ibu juga tadi bener banget. Bisa gak jangan ada di bapak dan ibu dan jangan juga ada di bapak dan ibu. Kita lebur deh. Gimana caranya itu? Namanya legowo sih kalau orang Jawa bilang. Bukan sabar Pak. Kalau sabar jengkel ditahan-tahan.
Jadi Bapak nggak boleh ngelus dada kalau lihat Ibu, nggak boleh ngelus dada. Minimal Bapak harus ngerogoh alat kelamin. Kalau puasa kan ada waktunya, sebelum buka udah harus selesai semua. Tapi kan kadang-kadang tamunya juga, yang riado juga, dia kan lambat, giliran udah mau buka baru mau minum air, baru datang. Kata saya kan udah ada waktunya, karyawan 4:30, tamu 5:30, udah dibagi. Tapi kan tamu kan kadang diam, dilihatin diam. Yo, yang mau makan masih diam. Giliran buka baru datang. Gitu kan, masih ada suami yang mau dikasihin buka kan mau buka sendiri gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi kata saya kan udah ada jamnya. 4:30 karyawan, 5:30 tamu gitu. Tapi Jadi kan datangnya kan kadang-kadang habis adzan Allahu Akbar baru itu datang. baru datang. Jadi Ibu juga kesel juga ya Bu ya. Udah capek di dapur. Bukan di dapur saya lihat Ibu suka senam. Ya. Sama yang Iya, Ibu suka senam di dapur. Makanya kan kadang kucing saya suka ngaceng. tapi semenjak Pak Haji sakit ia nggak senam lagi. Iya, dia ke Jadinya Sentul. saya nggak bawa son ke dapur. Oh. Ditaruh. Iya, Ibu senam ya di dapur ya. Buat ngilangin jenuh ya. Dia datang macan. Ini sekalian boleh cerita Iya, ya, Pak Haji? deketin. Ya, alhamdulillah saya dari awal ketemu Pak Haji lah di sinilah. Awal saya Riado udah berapa lama? udah 1 tahun lebih, 1 tahun ya. lebih 1 minggu lah. 1 tahun 1 minggu ya. Awal saya Riado itu kan sebetulnya saya tuh galau aja Pak Haji. Galau. Galau, bukan hajat apa gitu kan. Ya pernah cerita ke Pak Siti kan. Udah sebulan aja saya nggak tahu hajat saya apa kan. Udah pernah cerita itu dari awal. Karena muka lo meragukan ya. Cuman kalau di proyek itu saya juga kan sebetulnya bidang saya tuh ya di maintenance sebetulnya Pak Haji, kayak ngelas di proyek-proyek bangunan sebetulnya. Ya, ayo Pak masuk sini. Sini ke tengah. Cuman Ayo ke tengah. waktu itu lagi kosong aja karena udah datang ke sini, di sini apa aja hajat bisa terkabulkan, akhirnya ya uang buat sedekah ekstrim udah nggak ada lah karena udah lama penghasilan udah nggak ini kan. Saya kan nekat ketemu Pak Haji kan. Dan kebetulan alhamdulillah kan dulu kan kalau Riado persyaratannya harus naik ke pencerahan kan, harus ngomong di pencerahan, tapi saya tuh dari awal itu enggak, pasti dipermudah gitu kan. Nah akhirnya saya ketemu Pak Haji di belakang depan rumah Eyang itu kan, salaman langsung ngomong ke Pak Haji, Pak Haji saya mau izin Riado. Oh boleh gitu kan Pak Haji. Saya itu waktu itu cuma pegang omongannya Pak Haji aja, itu aja Pak yang sana itu 10 miliar aja kabul, kamu pasti kabul. Ya terima kasih Pak Haji itu kan. Ya saran aja Pak Haji, baiknya saya di mana gitu kan. Di Sapi itu. Udah ngurus aja Sapi gitu. Makanya saya langsung nemuin Pak Sidik, langsung ke Sapi kan gitu. Dan kebetulan pas awal Riado itu saya kan emang nggak punya handphone. Handphone saya hilang di masjid kan. Jadi saya tuh putus kontak semua sama, ya semuanya lah, sama nggak ada kayak orang hilang kan, udah nggak bisa hubungin siapa-siapa. Jadi udah saya ya di situ mikir keluarga saya bagaimana gitu kan, anak istri bagaimana, tapi kan udah pasrah aja kan. Pasti urusan rezeki yang di rumah, anak istri pasti Allah, dengan saya Riado itu kan pasti Allah cukupi lah gitu. Pasti. Kan. Pasti gitu kan. Ya alhamdulillah itu waktu baru 1 bulan kan saya pikir ini udah mulai tanda-tanda lah ya. Kan tukang dedak itu kebetulan ke tetangga saya itu yang ngirim dedak ke sini kan. Yang sekarang? Iya, yang sampai sekarang masih itu kan. Ya itu saya titip salam buat keluarga saya, ternyata saya tunggu-tunggu kabar. Nggak ada yang ngabarin, apa saya udah nggak diakuin gitu kan. Saya itu ya berpikirnya sih
ya masih mikir apa udah nggak peduli itu kan. Nggak taunya itu pas supir kesini lagi tuh nggak disampaikan. Akhirnya ya udahlah gitu kan, mungkin belum waktunya saya diketemukan sama keluarga kan. Tapi saya masih terus berdoa terus itu. Alhamdulillah ada tamu dari ya kebetulan tetangga saya juga lagi kesini tamu. Akhirnya itu tamu itu ya datang ke rumah, saya titip. Ya kebetulan saya udah punya handphone, saya juga alhamdulillah ya termasuk handphone ini kan. Misalkan nggak punya duit buat beli handphone, cuman ngomong aja, saya pasti punya handphone, nggak tahu dari mana nanti pasti ada kan gitu kan. Ya alhamdulillah ya ada. Ada. Gitu kan. Ada. Sekarang? Ada itu, alhamdulillah ada gitu kan. Alhamdulillah setelah dengar kabar dari kampung itu kan udah lega kan. Itu Kampungnya Bapak desanya apa? Desa Kroya Cilacap. Desa Kroya Cilacap. Desa Kroya Cilacap. Iya, Kabupaten Kecamatannya apa? Kecamatan Kroya. Desanya? Desanya Pucung Lor. Pucung Lor. Desanya? Desanya Pucung Lor. Kecamatannya? Kroya. Kroya. Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap. Jadi kampungnya apa namanya? Jalan apa? Jalan Sadewa. Jalan Sadewa. Deket apa tuh rumahnya? Dekat SD apa dekat kelurahan atau dekat kecamatan atau dekat DPR daerah pinggir rel. Gue pikir nih yang lucu kadang Mas Regi. Nggak taunya tukang sapi lucu juga lo ya. Gue pikir kadang bikin gue ketawa Regi. Nggak taunya lu Ya juga itu, lucu. Karena depan rumah saya kan rel kan, jalan kereta itu kan. Namanya kampungnya apa? Pucung Lor. Pucung Lor. Iya, Desanya? Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Oke. Terus? Termasuk setelah dengar kabar itu ya yang menurut saya terkabul juga yaitu antara kendaraan yang saya tinggal di sini dulu kan ayah saya punya NMAX yang masih angsuran baru setahun 1 tahun kan. Ternyata udah di sini kan udah 1 tahun kan. Itu sampai sekarang juga alhamdulillah masih gitu kan. Dulu udah pernah datengin leasing. Udah pernah datengin leasing mau diambil, tapi ternyata alhamdulillah sampai sekarang juga masih aman itu kan, masih ada semua gitu. Kayak anak yang saya pikir waktu itu kan baru mau lulus SMA kan waktu saya kesini, saya juga anak gimana nggak taunya sekarang juga tanpa saya ngirimin ke kampung, alhamdulillah anak sekarang malah saya lagi jalanin pendidikan mau ke Korea gitu kan, berarti kan ada jalan untuk biaya pendidikan yang sekarang ini. Jadi walaupun Bapak Riyado di sini, keluarga dijamin sama Allah ya. Iya, alhamdulillah. Jadi nggak usah takut gitu kan. Iya. Nah berarti Bapak nggak pulang, tenang aja. Alat kelamin 2 aman bos. Tinggal nanti dikasih parutan kelapa. Masalahnya Pak Haji pengen itu katanya, pengen nikah dulu katanya maksudnya. Tahan dulu bos. Semua perempuan begitu bos. Semua perempuan begitu bos. Gatel. Nah tahan dulu bos. Tenang aja. Lo kalau pengen ya lihat yang punya betina sapi dulu aja. Anget. Ya kalau sekarang kan berarti tinggal terakhir untuk apa kabulnya saya itu yang sesuai apa yang pernah Pak Haji omongin ke saya. Pak. Iya, harus punya modal. 10 miliar pasti kamu Pasti. kabul. Itu aja itu. Karena nih Pak, yang hajatnya cair 30 triliun, ini kan saya nggak duga-duga 2 hari yang lalu. Cair 30 triliun. Coba bayangin Pak. Kalau yang 200 miliar mah udah ada beberapa orang. Kayak Mbak Lisa sama Mas Abi kan alhamdulillah tuh. Project-projectnya kan. Yang kemarin kan yang sekarang juga cair juga. Tapi yang 30 triliun Pak. Saya tanya sama Mas Abi, Mas 30 triliun ikutan gak Mas? Ikut Pak Haji, alhamdulillah. Justru projectnya dari kita. Oh iya. Nah bohong bos kalau misalkan cair nggak mungkin. Tenang aja. Jangan takut. Kayak kemarin kan, bos, lo cair ya. Berangkatin anak yatim gue umroh ya.
Kan Abi berangkatin anak yatim umroh. Berangkatin ya. Tuh. Ustadz-ustadznya, tamu-tamunya diberangkatin kan. Kang Nur diberangkatin umroh. Tuh, tenang aja bos. Ustadz diberangkatin, anak yatim diberangkatin. Ada lagi si siapa tuh namanya. Ivan diberangkatin. Terus ada lagi diberangkatin. Tenang aja, pasti nurut. Nggak mungkin nggak, apalagi kan cuman 10 miliar lah bos. Maksud saya udah aja lo total aja total. Jadi kayak orang bacaan sholat. Wa nasuki wa mayaya wa mamati ilahi robil. Artinya apa Pak? Bareng-bareng. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil alamin. Artinya apa Pak? Bu. Sesungguhnya hidupku, matiku. Coba kompak. 1, 2, 3. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semua hanya untuk Allah. Iya, untuk Allah. Ini kan enggak, kita hidup mati untuk punya rumah. Hidup mati untuk anak sekolah. Entar aja dulu. Udah aja, wa nasuki wa mayaya wa mati. Coba bayangin bos. Gue sakit, dipaksa sama Eyang. Apa yang dijalanin? Potong sapi yang. Pokoknya paksain potong sapi. Potongan yang ke-9 nih. Nah coba lu paksain juga bos. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil alamin. Kekentalan darah 5.000 loh bos. Tidak ada loh bos. 4.000 udah paling tinggi bos. Udah 5.000 mah di atas rata-rata udah. Wah nggak tahu udah. Minum yang banyak, minum yang banyak. Gue minum banyak. Iya biar encer katanya. Iya minum banyak. Malah paru-paru gue kerendam bos. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Namanya nggak tahu kan. Kata dokter jangan terlalu banyak. Jadinya kan paru-parunya kerendam. Ya udah deh. Ya udah dikurangin ini normal sekarang bisa. Jadi lo ngabdi aja bos. Jadi nanti gue kirim di grup. Kalau nggak hari ini besok. Orang utangnya 2 miliar. Dia utangnya 2 miliar. Utangnya 20 miliar. Nah tinggal punya mobil kijang. Datanglah ke kiai. Mobil kijangnya disedekahin. Dijual. Duitnya yang 195 dikasih ke kiainya. Yang 5 juta buat pegangan. Nah karena dia niatnya ke sedekahnya udah maksimal total. Kan dia utangnya 20 miliar. Tinggal punya aset kijang. Nah kijangnya itu dijual. Kata kiai berani gak disedekahin? Berani dijual. 195-nya dikasih ke kiai duitnya. Ke ustadznya. Ke gurunya. Yang 5 juta buat pegangan dia. Nah 5 juta itu dia bawalah ke bandara. Dia mau pergi kemana ya 5 juta. Ketemulah sama teman SD. Teman SD-nya mau keluar negeri. Dia punya peternakan sapi. Peternakan sapinya dia suruh ngelola. Alhamdulillah udah dikelola sama dia. Alhamdulillah dia dikelola sama dia. Sampai utangnya dia lunas tuh 20 miliar. Nah dia bilang sama pemilik sapinya teman SD-nya. Ini gimana nih kelanjutan sapinya? Ya udah buat lu aja sapinya. Wow nanti ada videonya saya kirim di grup. Buat bapak dan ibu yang belum masuk di grup. Minta masukin ke grup itu. Admin minta masukin. Nanti saya kirim di grup. Nah mau saya, bapak dan ibu kan belum bisa sedekah ekstrim. Gantinya pakai ibadah ekstrim. Pakai riado ekstrim aja. Ya kayak bapak tadi. Bisa urusin sapinya anak yatim. Urusin. Kalau ada apa laporan. Gitu. Tenang aja bos. Nanti ada jalannya. Saya juga nggak mimpi. Ngurusin anak yatim. Bisa ketemu orang yang punya hajat 30 triliun. Saya nggak mimpi ngurusin anak yatim. Ketemu orang yang punya hajatnya 200 miliar. Ketemu pembesar, jenderal, presiden, menteri. Nggak mimpi. Wasilanya anak yatim. Terus kedua bapak dan ibu lihat gak di grup. Ada Bu Yesi. 4 tahun yang lalu dia datang ke sini. Dia punya toko emas. 12 toko emas. Kemarin ngundang anak yatim, alhamdulillah tokonya udah 21.
Coba Bapak dan Ibu. Dari 12 toko emas, sekarang toko emasnya 21. Nah, kalau Bapak dan Ibu belum bisa sedekah ekstrim kayak Bu Yosi, belum bisa, ya kan riado ekstrim. Coba dong. Bisa? Bisa? Ya, yuk lanjut. Ada lagi? Ayo yang menanya. Yuk. Ayo kesempatan Bapak Ibu. Spesial ini Pak Haji. Iya. Ayo puas-puasin. Pak Haji alat kelamin saya gatal. Bisa, kan ada obatnya. Ada yang terkabul Hendra nih. Hajatnya terkabul Pak Haji. Udah nikah. Udah, yang lain. Udah. Ayo siapa yang mau? Udah dikirim ke grup, kita ada live. Sudah Pak Haji, sudah. Udah. Sudah. Yuk, yang mau nanya Ayo, mana? Ayo. Pokoknya intinya gini Pak. Saya mau Bapak dan Ibu dari maghrib sampai isya paksain sholat taubat. Bisa gak? Saya nggak mau tahu Bapak dan Ibu mau sholat taubatnya di mana. Di kamar, di ruangan, di masjid, di mana. Paksain. Tapi dengan sholat taubat yang 18 dari maghrib sama isya, Bapak dan Ibu setelah itu hatinya nggak boleh busuk. Kemana? Ya ke mertua. Kemana? Ya ke anak. Kemana? Ya ke suami. Kemana? Ya ke istri. Bayangin Bu, gimana nggak kerendam Bu? Harus cuma satu aja. Dia dua-duaan, ya Allah. Nah, bisa gak hatinya jangan busuk? Ke mantan deh. Kalau kita memang ada mantan. Mantan pacar, mantan ipar, mantan tetangga, tetangga sebelah yang suka berisik. Nah coba. Pak Haji, apakah dengan hati yang bersih, hati yang tidak busuk, hajatnya pasti terkabul? Saya jamin 100%, pasti. Percuma Pak, coba. Bapak udah tahajud. Bangun jam 00, senyum. Nah, Bapak dan Ibu itu di pojokan tuh masjid pagi-pagi. Sholat duha. Tuh namanya. Pak siapa yang bersihin? Pak Ari yang gedut. Bom kar. Bersihin. Geser Pak, maaf ya geser. Suka kesel gak? Iyalah dia kan suka ngusir-ngusir. Janganlah Bu. Dari berat badannya kita udah kalah sama dia. Jadi gimana? Sama siapa lagi? Sama teman riado. Ah nggak boleh juga. Sama pemilik kos. Ah nggak boleh juga. Pokoknya intinya gini. Biar sebelum lebaran atau pas lebaran ada yang terkabul. Mau saya hatinya Bapak dan Ibu sedikit pun 0,001 nggak boleh busuk. Ke siapapun. Berarti saya nggak boleh jengkel dong sama anak. Nggak boleh. Berarti kalau anak nggak mau bangun, nggak mau sahur, saya nggak boleh marah-marah. Nggak boleh. Ya gimana? Anak kan dibangunin susah karena nggak mau sahur. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Anggaplah tuh puasa, bayar aja itunya, fidyanya. Apa? Iya kita berapa bayar? Taruhlah 50.000. Sementara hajatnya Bapak 10 miliar. Bayar bos 50.000 dari harian lo, riado lo. Bayar. Dapat bayar. Daripada kita di sininya mangkel. Yang satu ngarit, yang ini nggak mau ngarit. Ini nggak boleh lah. Dia ngarit, dapetnya sedikit, tapi cari muka, udah biarin dah. Nggak boleh lah. Gimana nih caranya nih? Ada gak masukan dari Bapak dan Ibu atau Pak Sidik atau Mas Regi atau apa kasih saya buat nerangin ke Bapak dan Ibu 1 menit atau 2 menit. Supaya hatinya nggak busuk gimana coba? Bos bisa gak bos? Supaya hatinya nggak busuk. Biar cepat terkabul. Pak Haji, pas banget nih Pak Haji. Ya. Saya juga pengen menanyakan juga nih tentang ini ya. Jadi teman-teman yang riado di sini biar riadohnya maksimal, hasilnya juga maksimal, kabul cepet gitu kan. Jadi memang nggak bisa dipungkiri Pak Haji. Jujur ngomong mungkin ini juga mewakili teman-teman yang lain ya. Jauh-jauh datang ke sini
ke tempat yang mulia harapannya cepat terkabul. Tapi setelah riado ada yang di sapi, di kuda, di bebek, di kambing dan lain sebagainya. Termasuk saya di aula gitu kan. Terkadang nggak bisa dipungkiri Pak Haji, antara sesama teman riado atau di tempat yang lain, ya bahasanya yang tadi Pak Haji bilang, yang satu ngarit, yang satu nggak ngarit, yang satu enak, yang satu ngopi gitu kan. Jadi mungkin butuh advice khusus dari Pak Haji, arahin, kan kalau dulu Pak Haji kan ibaratnya langsung monitor satu persatu nih, karena nggak terlalu banyak yang riado. Sekarang RDAY makin besar, yang riado makin banyak, dan Pak Haji juga fokus sibuk ke tamu. Mungkin Pak dengan mewakili Pak Sidik juga sering menyampaikan, tapi mungkin iya aja Pak Haji, ya kan? Iya, tapi praktek di lapangannya nggak demikian gitu kan, masih sifat 18 lah, nggak bisa dilupain gitu kan. Nah, coba mungkin lewat Pak Haji menyampaikan gimana nih, biar teman-teman juga pasti kan nggak mau ya Bapak Ibu seumur hidup di sini kan nggak mau kan, pasti pengen kabul cair 10 miliar kan. Gue yang nggak mau. Ya. Aduh. Karena kalau dulu Bapak Ibu, saya juga 2014 saya sempat riado di RDAY 1 tahun ya, alhamdulillah kabul luar biasa gitu kan. Walaupun memang Di riado 2014 sampai ikut anak yatim ke Bali. Ya. Nah, alhamdulillah 2023 bulan Mei balik lagi nih. Ntar 2025 bulan Mei berarti saya 2 tahun nih Pak Haji di sini. Ya kalau tentang kabul sih alhamdulillah Pak Haji ada aja yang terkabul gitu kan. Cuman kan kita juga semua pasti pengen yang ekstrim nih kabulnya nih. Udah semangat riado, bantu untuk kegiatan di RDAY. Bapak Ibu juga udah ibadah ekstrim, tahan-tahan sama istri, sama suami. Di sini sama teman riado gesek-gesek ya kan. Nah, coba mungkin Pak Haji mungkin ditempeleng satu-satu apa gimana lah, terserah dah biar pada waras Pak Haji ya kan. Yang paling manjur sih kalau Bapak dan Ibu setuju ya periksa alat kelamin. Karena kalau alat kelaminnya lonjong biasanya susah, mesti disolder dulu. Intinya gini Pak, Bu. Gede hajat apa gede jengkel itu aja. Jadi ini mesti dikasih pilihan Mas Regi. Gede hajat apa gede jengkel? Oh, gede hajat ya udah jengkel sama si A-nya jangan. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat ya udah jengkel sama si B-nya jangan. Gede hajat apa gede jengkel? Nah gitu aja selalu dipilihin 2. Saya juga begitu Pak. Coba bayangin Pak. Ini perputarannya. Ada tamu nggak ada tamu anak yatim santunan. Ada tamu nggak ada tamu dapur masak. Ada tamu nggak ada tamu dapur mesti makanin anak yatim sama tamu-tamu yang datang sama yang riado. Ada tamu nggak ada tamu bayar listrik. Ada tamu nggak ada tamu ternaknya anak yatim mesti hidup, mesti jalan. Coba bayangin. Ada tamu nggak ada tamu, pokoknya buat teman-teman yang riado harus dibayar. Masa nggak dibayar? Kayak kemarin, Ji masih sakit iya. Ini yang riado dikasih THR apa enggak? Ya dikasih lah, duitnya mana? Coba bayangin buat. WhatsApp nggak dibayar THR. Ya duitnya nggak ada kan, lu sakit gimana mau dibayar? Lu nya nggak produktif, nggak ada duitnya gimana coba bayang? Tapi yakin pasti. Makanya tadi Pak Haji makasih ya. Alhamdulillah Mbak Lena Darawati yang alhamdulillah hajatnya 1 triliun. Alhamdulillah cair dan dibayar. Di Malaysia. Nah dia potong sapi yang kemarin hari apa potong sapinya? Mbak Lena Darawati Utasuhud. Hari Rabu apa hari Selasa? Hari Selasa. Nah hari Selasa Pak dipotong sapinya, hari Rabu terkabul. Nanti saya kirim di grup. Hari Selasa potong sapi, jadi dia motong hampir 30 ekor lah. 30-an ekor lah. 150 juta ya, hampir 30 ekor. 30 lebih lah dia potong. Potong terus. Alhamdulillah cair dan dibayar. Makanya dia kemarin sedekah. Makanya kata ibu saya, Eyang, Ji, ini tamu-tamu kalau dikasih THR, yang riado kasih THR berapa? Kasih 500.000.
Kali berapa orang, bayar semuanya. Nyicipin dah. Emang duitnya ada? Ada. Coba bayangin bos. Makanya kata ibu saya, ini kasihan kalau nggak dibayar gimana? Masa bayar THR pakai rumput? Nggak mungkin juga lah. Jadi mau saya mau Bapak dan Ibu yang tadi Mas Regi tanya, gede hajat apa gede jengkel? Pasti gede hajat. Jadi jengkelnya dinolin. Kan Bapak dan Ibu kadang suka ngelihat sesama riado. Saya capek-capek. Bos, nggak bakal ketuker bos. Nomor rangka sama nomor mesin kan beda. Ya kan? Nggak mungkin ketuker. Udah kerjain aja. Pasti jalannya ada aja. Pasti jalannya ada. Nah Mas Regi mau ada tambahan lagi gak? Atau Pak Sidik ada tambahan lagi gak? Ya. Sedikit terkait yang disampaikan Pak Haji tadi. Deketin Mike. Kalau sering saya sampaikan koordinasi seperti ini, saudara sekalian, Bapak sekalian, kita ini bersyukur punya aktivitas. Kalau riadoh yang dulu-dulu itu aktivitasnya tidak jelas, nggak ada yang beraktivitas, ngapain? Pada ngerompul sampai dimarahi sama Eyang, ya kan, ngobrol. Kalau sekarang sudah punya aktivitas, punya kegiatan masing-masing, jadi harus fokus pada pekerjaan, pada kegiatan masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya. Nggak usah tengok kiri, tengok kanan, pasang kacamata kuda, udah itu. Mau fokus sama hajat masing-masing. Sesama kita, kan sesama tamu kan, kita masing-masing punya hajat yang gede-gede, fokus. Jadi kalau kita lirik kiri, lirik kanan, dampaknya ngeluh, jengkel, akhirnya juga bawel. Pokoknya sifat 18 itu ada satu saja, pasti semuanya kena. Satu saja, mulai dari ngeluh dulu aja lah. Pasti semua kena, sampai ke akhirnya muka berak terakhir itu. Pasti ketemu orang jadi nggak enak wajahnya. Kalau kita sudah berprasangka, sudah punya sifat jelek pada seseorang, satu teman mitra kita, kerja kita, teman kita, apapun yang dilakukan oleh teman kita, sebetulnya baik, kita akan tetap menilai jelek, gak enak wajahnya kita, tetap jelek. Karena kita sudah punya buruk sangka, sudah negatif. Maka harus fokus pada hajat kita masing-masing. Semakin cepat kita punya hajat terkabul, ya sudah. Sini, sesegera maju, sini. mungkin. Ayo, sini maju. Lanjut, kita bisa Pak. menikmati hajat kita yang terkabul itu. Kalau kita lihat ini tidur mulu, saya kerja dia masih tidur, udah nggak usah nanti pasti ada yang negor, pasti ada yang gede ingatkan. Hajat apa gede komen? Nah, gede hajat apa gede komen? Nah, kita kan suka komen. Temen kita tidur, kita udah bangun. Temen kita tidur, kita udah aktivitas. Nggak boleh Pak gede hajat apa gede komen. Nah. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, terkabul juga beda. Ini kan kita komen. Apalagi kita lihat, lewatin kamarnya temen kita, rekan kerja. Aduh, nggak boleh Pak. Apalagi kita lagi riado di sini, anak japri. Yang Bapak dan Ibu punya anak. Jengkel sama anak. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Lanjut. Ya. Jadi, kenapa harus fokus pada tugas? Kita sudah punya tugas masing-masing. Justru di tempat tugas itulah tempat kita untuk ucap hajat. Dimanapun kita bertugas itu kesempatan kita untuk ucap hajat. Apa yang kita kerjakan? Ngarit untuk kuda, ya Mul?
Nah, udah nih kekurangan rumput, udah ngarit. Padahal Ajab. tuh ada yang tukang ngaritnya. Ada, ya kan? Ada. Nggak boleh jengkel. Iya. Lanjut. Jadi pada saat ngarit, udah ambil, saya ngasih makan kuda, pasti Allah wasilah, saya ngasih makan kuda ngambili rumput ini, Allah akan berikan rezeki yang melimpah kepada Setuju. diri kita. Saya baru lupa. Jadi kalau pengen cepat terkabul, iya saya baru lupa. Jadi gini, kan ada tamu saya tuh, Riyado di kebon. Iya. Pak Haji, kalau pengen cepat terkabul hajatnya gimana? Oh gampang bos. Kamu bagian apa? Saya bagian ngoret. Sambil ngoret, sambil kita ngomong. Sambil bapak masak, sambil ngomong. Sambil ngadonin, sambil ngomong hajat. Nah kayak tadi tuh ya. Iya. Saya ngajarin ya. Iya. Saya ngajarin hari apa, terkabulnya hari apa? Kesana Pak Haji hari Minggu. Ya. Minggu berikutnya pulang. Minggu berikutnya pulang. Dan cair 4 hektar. Plus tunai 4 miliar. Jadi nggak usah lama-lama. Jadi sambil riado sambil ngomong. Kita kan enggak. Sambil riado sambil ngaceng. Ya elah gak boleh. Apa itu ngaceng? Nggak boleh. Lanjut. Ya. Coba ajarin. Iya. Ajarin. Jadi Sambil dimanapun tempat kita itu yang dicontohkan Pak Haji itu, ya. Ini kayak ini liputan. Ini kan liputan nih. Lukman, Mas, Pak Nur liputan. Nah sambil ngomong hajat. Tapi kuncinya tetap yang awal Pak Haji sampaikan tadi, harus bersih. Legowo. Nggak boleh sifat busuk. 18 harus benar-benar hilang. Ke mertua nggak boleh, ke istri nggak boleh, ke anak nggak boleh, ke rekan kerja nggak boleh. Itu yang bikin lemot. Sambil ngomong, saya baru ingat, dia cair 4 hektar plus bayar dapat uang tunai 4 miliar. Iya, 4 hektar sama 4 miliar ya. Sama 1000 meter. 1000 meter. Baru ingat saya. Jadi saya ngajarin, ibu kan nggak sambil ngoret sampai kapan ya begini? Kok sampai kapan? Akhirnya dijawab sama Kus Plus. Apa jawaban di Kus Plus? Kapan? Kok sampai kapan? Nggak boleh sambil ngoret, sambil ngomong, sambil ngerajangin sayuran, sambil masak, sambil ngaduk sayuran, soto, sambil nuangin ke piring-piring. Sambil ngomong hajat, sambil ngolahin fermentasi, sambil ngomong hajat. Itu yang cepat terkabul, baru inget saya. Ini ilmu baru. Praktekin. Kita kan enggak. Selalu ngerutu. Sampai kapan ya begini terus di sini ya, sampai kapan. Bos nggak usah ngomong sampai kapan. Lu belum ngomong aja gue udah bosen. Paksain. Ulangin lagi. Ya, sambil jemur padi, itu sampai kayak padi itu, Pak. Nah, Pak Yono, Pak Yanto, Pak Bani. Nah, Pak Bani. Kemarin enggak begitu Pak Haji. Itu setiap hari jemur padi di situ. Nah, bos sambil jemur padi, sambil ngomong bos. Korek. Sambil ngoret, sambil ngomong hajat. Pasti saya punya sawah, kayak di RDAY. Iya. Pasti saya punya sawah 100 hektar. Pasti saya punya sawah 100 hektar. Pasti saya punya sawah 100 hektar. Ucapan adalah doa. Ini enggak sambil ngomong. Sampai kapan gue di sini? Sampai kapan? Oh goblok. Enggak boleh. Iya. Lawan. Pasti bisa. Saya juga bilang begitu ya, sama yang kemarin Riyado. Bos, lu mau di sini terus. Lu nggak bosen lihat gue? Gue bosen lihat lu. Sambil ngoret, sambil ngomong dong. Diganti sama pemerintah 4 hektar, diganti sama pemerintah 4 hektar, diganti sama pemerintah 4 hektar. Uangnya 4 miliar, uangnya 4 miliar. Yang 1000 juga diganti, 1000 diganti. Diganti tuh. Betul? Betul. Ya. Diganti bos. Gue waktu itu ngomong, dan saya nggak pernah masuk ke dalam sawah kebun sampai ke dalam. Gak pernah turun dari Gak mobil. pernah.
Maka saya bilang, ini kok pohon bergerak-bergerak. Nggak taunya ada orang Riado di situ. Dan alhamdulillah nih bos, tanah yang digaruk-garuk sama dia depannya, Ya. sekarang udah jadi miliknya RDAI, betul? Ya. Itu paling sulit itu padahal. Paling sulit, nggak bakal mau dijual. Sampai mati nggak bakal dijual. Ya. Saya bilang, oh gurunya dilawan. So. Saya berbalik, beser ya. Di ujung. Di ujung, saya kencing di ujung, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Nggak sampai setahun, nggak sampai sebulan. Sekarang itu tanah sudah jadi miliknya RDAI, betul? Sudah. Semuanya 4 hektar, dia nggak bakal dijual, dia nggak akan kurang duit. Tapi kan kita punya ilmu kearifan lokal, ilmu anjing, ilmu guguk. Guguk kalau dilepas dari rumah suka kencing nggak? Nying. Kakinya diangkat, betul nggak? Ya. Gimana? Guguk. Kucing juga. Kucing. Ditandain. Gua tandain, bos. Sekarang udah jadi milik kita 4 hektar. Sekarang udah kita tanemin ya. Sudah. Dan udah tinggi. kita panel. Jadi maunya saya, gurunya bisa, muridnya harus bisa. Gurunya terkabul, muridnya harus terkabul. Gurunya cair, muridnya harus cair. Gurunya kaya soge, muridnya harus soge kaya. Iya dong. Ya. Benar, saya nggak bohong. Ini saksinya kan. Ya. Saya bilang, nih ngapain kamu? Saya Riado Pak Haji. Lo Riado, saya ngomongin nih, gua ajarin ya. Besok lo harus terkabul. Dan saya ajarin itu, ya. Coba ulangi lagi, biar mudeng. Perhatiin nih kupingnya. Perhatiin, ayo. Perhatikan, ini rahasia nih. Rahasia tuh orang diliput sama YouTube. Rahasia dari mana? Rahasia umum. Itu YouTube ngeliat. Rahasianya Pak Haji. Rahasia. No, pada dengerin no. Waduh berapa? Iya, jadi apapun yang kita kerjakan di saat kita riado, kerjaan apapun yang kita hadapin, ngoret rumput, ngoret tai sapi yang pagi, masukkan ke karung, ucap hajat. 1. Ya Allah, dengan saya bersihin. Iyanya jangan disebut. Iyanya Allah, jangan disebut. Iyanya jangan disebut. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah, dengan membersihkan kotoran sapi ini, wasilah membersihkan kotoran sapi ini, Allah bersihkan penghalang-penghalang rezeki yang ada di diri saya. Karungi pasti cair 10 miliar, masukkan Pokoknya karung. saya maunya 10 miliar ya. Masukkan karung 10 Karena Mbak Lisa miliar. baru cair 200 miliar, yang kedua nih, Mbak Lisa sama Mas Abi. Ya. Ini mau cair lagi kan yang 30 triliun. Tapi kan dia gabungan. Ya. Sama termasuk yang soto juga gitu, ngasih juga wasilah saya ngasih makan. Coba Pak Haji yang menyediakan, kita yang menyajikan. Kita yang belanja. Tadi kita belanja tadi. Kita yang menyajikan. Kesempatan kita untuk menikmati pahalanya yang diberikan oleh Pak Haji. Itu kan seperti halnya larangan orang yang berjualan homer. Yang dapat dosa siapa saja? Mulai yang produksi, katanya kan gitu kan. Yang menjual, yang membelikan, yang menyajikan. Maka kalau begitu juga kalau pahala, begitu juga kalau hasil, manfaat yang diperoleh oleh kita dengan menyajikan, dengan merajang, kalau jengkel, nah itu. Kalau untuk tadi pertanyaan menghilangkan sifat jengkel, sifat mikir, sifat macam-macam, itu ilmu terakhir sebetulnya di Pak Haji. Kasih tahu. Ilmu terakhir. Tepuk tangan dulu dong, semangat. Kasih tahu. Ilmu terakhirnya, pamungkasnya Pak Haji itu adalah dengan cara apa? Dengan cara sumpah
serapah. Dengan disumpahin, kita di samping kita sholat tobat terhadap sifat-sifat yang melekat di diri kita, kalau kita ada rasa pas saat kita jengkel, Pak Sam minta soto nggak dikasih-kasih, jengkel. Nah, itu jengkelnya sumpahin. Tapi yang positif. Nah, tidak nyumpahin ke yang ngasih. Jangan. Awas ya. Nah, sumpahin. Pasti saya cair 10 miliar minggu ini. Pasti gitu. saya cair 10 miliar ini. Jengkel pada siapapun sumpahin. Gitu. Nah, itu. Apa yang hilang? Tong. Ya udah nyumpahin. Ya, sumpahin. Iya. Ulangi lagi. Cara nyumpahin lagi. Anggap cara nyumpahin ulangin. itu sumpah yang positif ke kita. Nggak usah didoakan positif ke dia. Jangan. Dia bikin jengkel. Kalau Surabayaan kasar ya toh, jangan Surabayaan manune misuh ya. Pak Gadot ya. Kalau jengkel nggak usah pakai misuh, nggak usah. Tapi ya enggak apa-apa ya. Jadi jengkel, kamu bikin jengkel saya, pasti saya punya uang 10 miliar bulan ini. Iya. Itu sebetulnya sudah disampaikan Pak Haji sudah berpuluh tahun yang lalu. Oji kecil. Oji kecil. Pas Oji masih kecil umur 3 itu. tahun, 4 tahun. Iya. Itu pas saya ikut di Magelang itu, Magelang, Pak Haji. di Magelangan. Itu Pak Haji. Acara di Magelang. Acara di Magelang itu. Pak Haji selalu di Hotel bilang, Safira. Fauzi, awas jangan main air. Kalau main air, Papa punya mobil Robicon. Sekarang saya punya Robicon. Sekarang saya punya Hummer. Kakak saya kemarin dia bilang, Ji, kenapa sih lo kasih gue? Lo ngurusin gue sakit. Jadi yang ngurusin sakit kakak saya. Karena istri saya sakit juga. Iya, jadi saya masuk rumah sakit, istri saya juga masuk. Gue bilang ini kerjaannya siapa gitu, tapi gimana? Jadi istri saya sakit, gak bisa ketemu orang. Jadi kalau orang dari kecil belum pernah penyakit cacar, kira-kira udah gede sakit cacarnya cacar apa coba? Cacar api. Iya, bahaya. Jadi kalau dari kecil istri saya belum pernah sakit cacar. Jadi istri saya sakit, jadi istri saya masuk rumah sakit, saya juga sakit. Saya diopname, kekentalan darah saya 5.000. Nah, kata istri saya, minum yang banyak, Pak, minum yang banyak. Karena biar darahnya encer, kata istri saya gitu. Ya udah, saya minum banyak dong. Gak taunya paru-paru saya kerendam. Aduh, masuk lagi saya masuk rumah sakit yang kedua tuh kemarin 2 minggu. Baru keluar kemarin. Nah, maksud saya, Bapak dan Ibu, gimana caranya sumpah serapahnya itu dikerjain. Nah, saya bilang sama kakak saya, gue ngucapin makasih ya, lo ngurusin gue. Kan dia pakai mobilnya Mobilio, Honda Mobilio yang manual. Jadi kalau dari kandang ke rumah saya tuh macet tuh di Yasmin. Jadi setengah kopling. Jadi saya tanya, kok lo selonjor kenapa? Ini betis gue bengkak macet gitu. Alhamdulillah. Kemarin ada yang cair ngasih Fortuner baru kilometernya 3.000. NIK 2024. Langsung saya kasih dia. Nih lo pakai nih mobilnya anak yatim buat operasional. Ntar yang lain gimana? Nggak apa-apa, orang ini gue yang punya. Emang yang punya siapa? Pakai. Nah, masukin tuh mobilionya. Kamu pakai Fortuner. Karena dia pakai Fortuner tuh yang baru. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu praktekin, jalanin, syukurin, nikmatin. Kok Pak Haji bisa kasih? Ya karena dia malam pulang, pagi dia udah nengokin saya, ngurusin saya. Berdua sama suster saya, ngurusin saya di rumah sakit. Bayangin Bu, saya aja pokoknya katanya dokternya, Pak Haji kamarnya nggak ada. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Kita praktekin ilmu RDI. Alhamdulillah saya dapat VVIP kamarnya Pak. Alhamdulillah tuh VVIP.
Tadi nggak ada. Saya nggak mau tahu, pokoknya isinya hidup apa mati, pokoknya nggak harus ada ya. Nah, sumpah serapah itu dipakai Pak. Ya. Seperti Pak Sidik tadi. Coba praktekin Gus. Sekali lagi aja. Ya. Contoh. Siapa namanya? Bakso hilang. Contoh yang real yang terjadi kalau sumpah yang jelek. Sumpah jelek, contoh jelek itu Candi Prambanan, tempatnya Pak Agus. Ya kan? Candi Prambanan siapa namanya? Roro Jonggrang. Lakinya namanya Bandung Bondowoso. Jonggrang, kau sudah mengkhianati aku. Jadi pelengkap candi yang ke-1000. Jadi patung kamu. Jadi patung karena marah. Nah, yang di Sumatera Malin Kundang. Malin Kundang. Nah, kita tidak seperti itu. Artinya apa? Kita nyumpain jelek aja. Manjur. Ngapain? Apalah. Sumpah positif aja yang Positif baik aja. untuk diri kita. Main-main aja bisa kok sumpah. Saya Siapa? sudah. Sudah, serius. Coba saya sudah. Ibunya. Ibunya. Coba. Sudes. Nakal. Awas yo nakal. Orang masa ada tamu banyak. Makanannya disawur sama pasir. Gimana kalau ibu-ibu kira-kira? Wah, ngamuknya luar biasa. Sabet itu pasti ya. Saya sudah ibunya, awas sudah. Kau nakal begini, besok gede jadi imam Masjidil Haram. Dan sekarang Sampai jadi imam sekarang. Masjidil Haram sampai hari ini. Nggak diganti-ganti. Saya juga nggak tahu tuh. Udah berapa tahun. 10 tahun. Dahsyatnya. Nah mau saya coba dong Bapak dan Ibu. Hajatnya terkabul dengan nyumpahin ilmu pamungkas. Dan tidak ada di tempat lain. Di pondok-pondok lain nggak ada. Di pondok pesantren mana ada. Kiai nyumpahin. Ustadz Habib nggak ada. Hanya di RDA. Karena apa? Karena Haji Mbeknya setengah nggak waras. Tapi manjur. Jur. Buktinya apa sih Pak Haji? Ya kan Bapak dan Ibu udah bisa lihat nih. Fauji jangan main air. Awas kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Papa punya mobil Hammer. Papa punya mobil Alphard Velfire terbaru. Nah Bapak dan Ibu apa kan saya nggak tahu hajatnya. Ya. Di rumah apa hajatnya. Bapak dan Ibu apa hajatnya. Coba digituin. Sumpah baik, kata-kata baik. Pak Haji menyumpahin kita seperti halnya Benyamin ngomong ke Sidul. Ngomongnya gimana coba? Ingat-ingat tuh. Ada di YouTube, nanti lihat di YouTube. Gimana ngomong Sidul? Dul, kau sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah jadi insinyur. Masa jadi tukang oplet aja? Jadi gubernur apa? Dan jadi gubernur. Di gubernur. Walaupun jadi wakilnya dulu ya. Jadi wakil dulu. Akhirnya jadi gubernur. Sekarang jadi wakil. Nanti jadi gubernur. Gitu. Pasti. Gitu ya. Mungkin ada gak yang mau nanya nih? Cukup Pak Haji. Ngucapin sumpah serapah atau gimana yang nggak bisa sampai nggak keluar dari ruangan nanya-nanya saya nggak mau. Ayo. Yang susah itu Pak Haji. Yang kepancing itu. Bu, gini aja Bu. Keluarin unek-uneknya Bu. Bu, kalau ada yang Bu gini Bu, kalau ada yang mancing jengkel Ibu, bisa gak dibuka roknya Ibu? Besok buka ya Mak ya. Beneran aja ya. Enggak, ini yang suka mancing jengkel. Nih. Kadang-kadang kan Buka Bu roknya Bu itu, depannya dia. apa tuh? Bohong Padahal giginya nggak copot. benar Pak Sidik tuh kan yang dilayani punyanya Pak Haji, bukan kita ketika hanya nyajikan. Tapi kadang-kadang kalau tamu bawa plastik itu ngambil kerupuk, di sini kadang-kadang kok ngambil kerupuk pakai plastik banyak banget, balik-balik lagi. Kadang-kadang kalau udah pergi orangnya diturunin oleh saya kerupuknya. Coba Mas Regi atau Pak Sidik bisa bantu saya gak? Gimana nih solusinya nih mak lampir? Itu kan namanya ilmu mak lampir. Hatinya gerundal. Gimana caranya biar hati ibu bersih coba? Biar cepat terkabul. Coba Mas Regi kasih solusinya atau Pak Sidik yang bisa coba. Bisa gak? Gimana coba? Sudah enggak usah jangan diambil hati, sudah
apa yang dia kerjakan, kalau Pak Haji kan itu kan sudah atas izin Allah dia begitu. Gitu. Dia ngambil ya sudah. Ibu harusnya Besok ngomong gini, Bu. Pokoknya kalau dia Dia lagi ngambil. yang ngambil lagi, hajat saya pasti terkabul. Begitu. Nggak apa-apa, ibu yang terkabul, saya yang rugi. Habis gimana? Habis gimana? Kita harus kerja sama ya. Mesti ada yang... Coba gimana, Bos? Ya kalau kerupuk ngambilnya kan diambilin lah, Bun. Ngambil sendiri. Bukan diplastikin. Enggak, biasanya kan diplastikin, dibungkusin. Oh, karyawan yang dibungkusin. Oh, berarti tamu harus dibungkusin juga berarti kalau gitu. Masukkan di nasinya kan juga dibungkusin, ditaruh. Nasinya ditaruh di situ. Di dapur juga kadang-kadang kan di dapur tuh kan ada karyawan apa itu masuk. Kalau tuh kan udah ditakerin, nasi kan udah dibungkusin. Ada ngambil 1, 2, jangan apa. Tapi kan itu kadang-kadang ngambil kresek itu banyak. Itu 10 bungkus. Ini begitu, begitu. Padahal hanya punyanya Pak Haji. Saya hanya mau begitu. Nggak berani ngelarang Pak Haji ini. Apa gini aja, ibu nanti jaganya di dapur, di belakang ibu kan jaga nih. Ini kan tembok, ibu jaga di belakang. Di sini pasang cara dalam saya gimana? Kalau di kantin juga gitu. Biar dia kalau mau minta dia lihat cara dalam saya. Kadang-kadang di hati masih itu orang 10 tuh. Satu orang gitu kalau Iya. di hati begitu. Kadang-kadang sama bapak lihat saya lihat. Tapi kalau negor enggak ngecor, tapi hanya saling lihat sama bapak gitu. Kalau gimana gitu biar bisa ngilangin itu gitu. Gimana Om Regi atau Pak Sidik coba bantuin ngilangin. Apa hatinya ibu dicongkel atau gimana? Atau bapak dan ibu bisa bantuin? Coba jawabin apa? Solusinya gimana? Saya sabdain yang bisa bantu hajatnya terkabul. Satu aja. Sebelum lebaran. Ya ayo dong jawab. Gimana? Solusinya apa? Pokoknya dikasih senyum aja Pak Haji. Orang jahilin senyum aja. Berarti itu nyindir ibu ini gak pernah senyum. Bos, berarti muka lu muka merah. Tapi kata saya dibanding dulu udah lumayan. Sekarang apa dikasih, mau apa dikasih kan. Kalau dulu air aja dimarahin, tapi masih kurang. Ya, orang itu masih kurang gitu. Namanya orang kurang terus. Padahal kan aku udah lama di sini, jadi model awal itu udah tahu sekarang gimana, dulu gimana gitu kan. Dulu jangan minta nasi aja, aduh. Sekarang ayo kurang, ada yang mau tambah nggak nasinya? Udah begitu. Udah ramah ya? Udah ramah ya? Kayaknya udah berubah ini. Ada lagi ya? Coba kasih masukan biar saya sabdain. Sebelum lebaran hajatnya terkabul. Ya, ayo. Ini pertanyaannya ibu tadi. Nih tentang kerupuk dulu. Kerupuk aja belum selesai. Mau pindah pertanyaan. Kerupuk dulu. Ibu. Jadi pada intinya yang dari pagi Pak Sidik udah utarakan sebenarnya sih ya, kembalinya ke Legowo gitu ya. Artiannya gini aja Bu, lah wong di sini saya juga riado kan, dan ini pun istilahnya yang saya sajikan, istilahnya untuk melayani tamu dan orang-orang riado di sini. Nah, tadi kan Pak Sidik, Pak Haji juga udah mengutarakan tuh, udah fokus aja dengan pekerjaan gitu. Saya pun terus terang di sini saya sedekah profesi,
saya paling nggak mau tuh ngutek-ngutek mana-mana. Fokus saya kerjaan sama kerjaan saya, gitu. Walaupun memang hajat besar saya belum terkabul, tapi paling tidak istilahnya bisa lebih mempenetrasi atau bisa lebih mendekatkan lagi lah kepada hajat yang kita pengenin. Intinya sih seperti itu ya Bu ya. Mohon maaf. Jadi Ibu mesti gimana Om Sandi? Udah legowo aja Bu. Legowonya ditambah. Jadi yang tadi Pak Sidik bilang tuh kerjaan kita ngarit, ya udah fokus ngarit aja. Kerjaan Ibu menyiapkan makanan soto gitu kan. Takarannya sekian. Sekiranya pun ada orang minta nambah, udah kasih aja, orang itu punya Pak Haji. Gue lu bukan belain gue. Harusnya belain gue. Apa Ibu dipasang muka macan? Ntar dikerupukkan dulu aja. Jadi biar nggak kehilangan kerupuk banyak, yang untuk tamu dibungkus juga aja Ibu. Ya, jadi sudah kasih satu-satu. Jadi kalau dia ngambil 2 kan kelihatan. Kelihatan 2, 1. 1 kan bukan 1 biji kan? 1 plastik seperti kayak karyawan itu aja, enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan dia enggak mau ya sudah, berarti enggak ngambil kerupuknya. Kalau mau, kalau udah plastikan itu relatif manfaat pasti dikantongin. Tapi kalau dia ngambil begini enggak habis, sudah berceceran di meja. Kadang ngambilnya banyak tapi enggak habis. Nah, itu yang jadi. Ini solusi gak nih, Bu? Ini solusi gak? Solusi. Ya. Maksudnya ya itu mobilnya banyak terus di meja nggak Ya. makan. Ya. Enggak, nih Nah, makanya- idenya Pak Sidik solusi gak? Pakai plastik. Ya. Diplastikin. Ya. Ya udah nanti Ibu bilang ke siapa minta plastiknya, ke Pak Amin atau ke siapa? Nanti bilang ya. Atau Pak Sidik. Ya. Itu Sudah Man- ada, tinggal plastik untuk karyawan kan ada Pak Haji. Berarti tinggal plastikin untuk tamu. Oh iya. Plastiknya sudah ada. Yo, ada lagi gak? Oke, coba Pak Haji, ini terkait si ibu melayani tamu ya. Kalau mungkin orang Riado udah paham lah ya. Ini kan masuknya pasal si jengkel dan orang yang mancing jengkel. Nah, saya baru inget nih Bu, tahun 2023 pas RDAY viral, itu kan orang pada mau naik ke aula itu berdesek-desek, ya kan? Jadi kalau kita hari-hari pengen marah sama semua tamu, darah tinggi Bu. Karena orang-orang itu pada ambisi pengen naik buru-buru. Padahal yang naiknya nyantai paling belakangan, tahu-tahu duduk depan, ya kan? Nah, kita pikirin nih, hari-hari harus diingetin, ayo Bapak Ibu naiknya pelan-pelan, jangan berdesek-desek. Cuman kan tamu-tamu bodoh amat, nggak peduli. Seolah kayak di atas tuh ada uang 100 miliar tuh, yang duluan dapet, ya kan? Nah, terus saya pikirin, diskusi sama tim teman-teman nih kan, kita harus punya pola nih, bagaimana caranya biar tamu ini nggak berdesek-desek. Bukan apa-apa, kesian nenek-nenek Pak Haji. Udah sama nenek-nenek kegencet-gencet ya kan, menang banyak bapak-bapak ya kan. Waduh, kalau gadis-gadis masih ABG sih nggak apa-apa. Ini gadis-gadis lolita ya kan, lolos 50 tahun. Nah, jadi kita bikin nomor antrian waktu itu. Dipilah tuh, dikasih nomor antrian, alhamdulillah tuh. Jadi naik walaupun ngumpul rame sesuai nomor antrian, nggak berdesek-desek gitu kan. Jadi kita harus pikirin polanya, gimana caranya biar kita nggak kepancing jengkel sama si tukang mancing jengkel nih. Kan tamu RDAY mohon maaf ya, datang kondisi pala pusing, kesini berharap pulang langsung kobul ya kan. Udah jauh-jauh nunggu jam berapa nih Pak Haji ya. Malah pada ngobrol, bukannya pada zikir alhamdulillah, ucap-ucap hajat mumpung masih di sini, pada ngobrol, ujung-ujungnya kena jebakan Batman ya kan. Nah, jadi kita harus kreatif juga Bu. Apa ya langkahnya biar dia nih tiap hari kita masa kepancing jengkel hanya gara-gara kerupuk Bu ya. Udah bak kerupuknya punya Pak Haji, ibu yang kena pancing jengkel. Sama lah kayak tamu-tamu waktu itu kan. Nih kita harus pikirin gimana caranya nih. Oh, bikin nomor antrian. Nah, bikinlah nomor 2 warna. Warna hitam, warna putih. Tanggal ganjil warna hitam, tanggal merah, tanggal genap warna putih. Ternyata ada tamu yang dari ngantri kemarin Pak Haji datang bawa nomor yang sama. Kita bikin 7 warna. Merah, kuning, hijau, ungu ya kan.
Hari Senin pakai warna hijau, dia datang pakai warna hitam atau putih. Oh, ini tamu kemarin nih, nanti ya kan. Naik dulu yang udah kita bagi nomornya. Alhamdulillah tuh. Jadi sempet yang tadinya mau naik heboh, kalau kita harus ngadapin pakai emosi, Bu. Oh, darah tinggi, Bu. Yang ada kita udah capek-capek kita ngurusin di sini, hanya gara-gara tamu kepancing jengkel. Aduh, si Kobul udah mau nyampe, balik lagi kabur ya kan. Tiap hari kan di sini ujian kita tuh kalau nggak tamu sesama orang riado. Mungkin kita udah bisa jinakin anak yatim dah, ya kan? Kita udah paham. Anak yatim kan mancing jengkel tuh. Tapi kita udah bisa tahan. Mungkin Bapak Ibu yang ada sedikit, wah nih saya lagi tidur diusir sama Pak Haji Ari atau mau sholat duha, mungkin udah kebal ya kan? Tapi itu tadi tuh, tamu-tamu emang yang datang mungkin bisa itu lagi, atau berubah orang, ya kan? Tapi yang datang ya pada pala kusut semua, Bu. Jadi emang nggak bisa dipungkirin setiap hari kita harus di sini, itu yang kita hadapi. Suka nggak suka, senang nggak senang, tapi itulah kobul kita, Bu. Kalau kita bisa lawan, ya yakin, Bu, pasti kobul. Tapi kalau kita nggak bisa lawan, silakan dicoba lagi, gitu, Bu. Ya, jadi mungkin Ibu juga harus diskusi sama teman-teman nih, baiknya gimana ya, biar tiap hari nih kerupuk nggak boncos terus nih, ya kan? Masa iya satu orang makan kerupuk sampai sekarung kan nggak mungkin, ya kan? Paling nggak seporsi, 2 porsi, sekantong 2 kantong cukup lah. Kan buat rombongan, beda cerita. Emang ya balik lagi, Bu ya. Yang waras harus ngalah gitu, Bu. Ya sama dengan legowo itu tadi lah, ya kan? Gitu. Ini kan suami istri kan, Riado. Nah, diskusi aja berdua kalau di kamar. Sebelum nenen, Bapak diskusi tentang kerupuk. Gitu. Maksud saya, ini kesempatan kita untuk harmonis, ya kan? Jadi nanti diskusi apa ya, nanti oh ini gitu aja. Pokoknya intinya yang tadi diajarin Mas Regi, dikerjain, yang diajarin Pak Sidik, dipraktekin ya. Bisa? Pokoknya mau saya, intinya sebelum Lebaran, hari H sebelum sholat Id, harus ada yang terkabul minimal 1 aja hajatnya. Amin. Saya nggak tahu hajat apa aja. Anak, sehat, umur panjang, rezeki panjang, pernikahan panjang, 1 aja harus yang terkabul. Dengan meraktekin ilmu apa? Hatinya nggak boleh busuk. Berarti tadi yang kerupuk busuk dong Pak Haji. Ya kayak gini lah contohnya. Itu nggak Pak yang hadir di sini? Ya kerupuk nggak boleh. Pokoknya hindarin. Sama praktekin ilmu pamungkasnya RDAY, nyumpahin. Pak Haji boleh gak sih sebelum saya nyumpahin saya tatap orangnya yang saya sumpahin? Boleh. Nanti ibu berbalik langsung dipenggal. Nyumpahin. Bisa? Nah, ada lagi gak pertanyaan sebelum saya tutup? Ada gak? Ayo. Pokoknya harus terkabul. Harus terkabul. Sedekah nggak bisa, sedekah ekstrim. Ibadah ekstrim nggak bisa. Ya udah, riado ekstrim. Ya udah, ilmu 18 ekstrim. Pokoknya saya mau mulai besok dari maghrib sampai isya paksain sholat taubat yang 18. Gimana caranya? Harus dong. Orang dijamin kok. Bapak dan Ibu jangan kalah sama Pak Nasrullah. Pak Nasrullah sholat taubatnya berapa rakaat? 57 kali. 57 kali. Kita cuman sholat taubatnya 18 kali sholat taubat plus 5 yang sangat kita langgar. Yang mana saya nggak tahu. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Atau yang mana saya nggak tahu. Plus tambah 5. Jadi totalnya 50 tambah 18. 18 jadi berapa? 68. Banyak mana sama Pak Nasrullah? Banyak kita. Pak Nasrullah cuma 57. Kita 68. 50. Jadi yang sangat melanggar 10.
Tuh 2, 3, 4, 5 jadi 50 plus 18. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Nah yang 50 dari habis sholat subuh sampai mau sholat tahajud. Bisa gak? Saya maunya cairnya 10 miliar. Saya maunya cairnya 10 miliar. Jangan kalah sama Mas Abi Membalisa. 200 miliar udah 2 kali berturut-turut. Ini sekarang dia kita ini bareng untuk yang 30 triliun. 30 triliun. Kecil. Iyalah kecil lah. Korupsi aja 1000 triliun. Bisa? Oke? Ada lagi gak pertanyaan sebelum saya tutup? Masih sakit yang 4 hektar belum dilihat Pak Haji. Oh iya. Nambah baru 4 hektar. Oh iya, alhamdulillah saya sakit. Alhamdulillah kemarin ada yang terkabul. Nah saya tanya Pak Haji, kemarin Pak Haji sini. Oh iya, lihat. Alhamdulillah dapat lagi tanah kita 4 hektar. Nanti ditanemin padi atau tanemin apa, nanti hasil panennya buat anak yatim. Kemarin kita nanam jagung ya. Jagungnya buat anak yatim kan kemarin maghrib saya lihat. Apalagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, apa? Pak Haji mau riado Pak Haji. Boleh. Tinggalnya di mana? Dari Jember. Oh boleh. Kesini sendiri apa berdua? Sendiri. Oh iya, boleh. Nanti komunikasi ya. Terus ada lagi nggak? Pokoknya maunya saya sambil riado, sambil ngucapin hajat. Soto sambil ngucapin hajat. Ngambilin kerupuk sambil motong-motong sayuran. Kameramen sambil liput sambil ngucap hajat. Apa aja. Pak Haji kalau saya riado jauh dari tempat kontrakan di Araya saya kemari sambil jalan. Kalau saya dari Cikampek naik motor sambil jalan. Selama jalan menuju RDI sambil ngucap hajat. Ya kalau kita nggak pakai BH. Saya bawa izin riado juga Pak Haji. Apa? Izin riado. Boleh. Ya. Tinggal di mana? Saya asli Indramayu Pak Haji. Hah? Asli Indramayu. Saya di sini udah 20 hari. Nah, tadi kan udah izin ke Pak Sidik. Ya. Nunggu Pak Haji katanya Pak Haji. Oh, boleh. Iya boleh. Ya, saya Sebelum riado apa kegiatannya sebelum ke Saya RDI? kerja di Dulu bank apa? Pak Haji. Kerja di bank. Di bank? Iya. Oh iya. Saya Bagian apa? bagian MVO, Marketing Verification Officer, bagian cairan. Kenapa ini nggak ditawarin ini? Ini aku kaos keringet. Ini muka kaos keringet. Lihat tuh mukanya tuh. Muka kaos keringet. Dia mau pinjam buat bayar utang. Dari lubang sumur. Saya berhenti Januari ya. Sehari sebelum berhenti juga saya kesini. Tapi saya baru bisa riado hari. Ya, riado udah bos, lo praktekin nanti sambil misalkan ditugasin sama Pak Sidik apa? Angon bebek. Nah, cari bebek betina saya nggak bertelur. Tugas lu gimana? Ya kalau lu miara betina nggak bertelur nggak ada gunanya kan? Nanti kan telurnya bisa dikumpulin, didadar buat makan anak yatim, didadar buat makan yang riado, didadar buat makan yang tamu-tamu datang makan telur. Begitu maunya saya, atau sotonya pakai telur. Pokoknya kan kita punya bebek kan banyak. Kambing, soto pakai telur. Mumpung wajah lo ganteng bos, karena kan bebeknya ganteng-ganteng. Dia riado bos. Banyak kok bos tamu yang utangnya 200 miliar lunas karena riado bos. Karena kan dia sedekah subuh nggak bisa. Sedekah subuh nggak ada dia. Sedekah Jumat barokah nggak bisa. Ya udah, paksain riadonya ekstrim, gantinya sedekah ekstrim sama ibadah ekstrim. Jadi kalau sedekah ekstrim itu paksain sedekah. Kalau riado itu maksain riado. Jadi lu jangan sampai Pak Haji kan saya udah riado.
Ya, tetap bangun jam 00, senyum mandi pagi tetap kerjain. Nanti taruh di kebun ya kan? Di kuda kayu. Kuda kayu. Ada kuda kayu. Saya sudah 20 hari. Seneng gak ya kuda-kudanya anak yatim? Alhamdulillah. Sudah terbiasa. Awalnya mah kaget Pak Haji. Kaget? Kaget awalnya mah. Tapi ya 3 hari, lewat dari 3 hari aja saya udah terbiasa. Lama masih kaget. Nanti lo praktekin sambil makanin kuda, sambil ngerok. Kan kuda mesti dikerok. Tiap hari mesti dikerok. Udah dibeliin kerokannya? Nah sambil ngerok sambil ngomong, saya punya bank pemerintah, saya punya bank swasta sendiri, saya punya bank, tak lu punya bank, gitu. Saya punya travel, nanti lu punya travel, begitu. Saya punya kantor, nanti lu punya kantor, bebas apa ucapan sambil ngerjain, begitu juga mbaknya, ya. Nanti makan ya lo atur gimana, internal aja di dalam, ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Ya, jadi Bapak dan Ibu nggak usah salaman, nggak apa-apa ya. Pokoknya maunya saya nyumpahin tiap hari, Jangan sekali-kali kesandung ngomongnya jorok, saya nggak mau. Ada nggak yang kesandung ngomongnya jorok? Awas. Buat apa ngomong jorok? Orang kesandung lagi ngomong jorok. Jangan ya. Kesandung, ucap yang bagus. Nyumpahin, paksain. Bebas. Pak Haji, saya supir. Bisa gak saya riado? Bisa buat nyupirin. Nyari bubuk gergaji, buat nyari rumput. Kan kita ada kendaraan kan? Buat jemput kalau pas lagi panen padi, jemput lagi panen jagung. Nanti padinya emang dijual? Enggak. Kalau Jumat kan dibagi anak yatim ya, berasnya ya, berasnya. Nanti kalau jagung panen, nah Bapak dan Ibu itu. Pokoknya saya mau riadohnya harus ekstrim. Saya nggak mau riadohnya setengah-setengah. Buat apa? Harus ekstrim. Manggel. Orang ngomong apa masa bodoh. Yang penting kita harus terkabul. Kalau gurunya kaya, Bapak dan Ibu harus kaya. Amin. Kalau gurunya sugih, Bapak dan Ibu harus sugih. Kalau gurunya punya Alphard, Bapak dan Ibu harus punya Alphard. Kalau gurunya punya Robicon, Bapak dan Ibu harus punya Robicon. Kalau gurunya punya Hammer, Bapak dan Ibu harus punya Hammer. Kalau gurunya punya kuda banyak, Bapak dan Ibu harus punya kuda banyak. Itu jarang loh Pak orang punya kuda segitu banyak Pak. Bapak coba cek, mana ada tuh? Paling orang kudanya satu, yang lain member pada itu. Ini enggak punya anak yatim semuanya. Paksain, oke? Sampai ketemu lagi. Harus ada yang terkabul sebelum Lebaran. Oke? Terkabul? Pasti. Terkabul?